Pada pertemuan kedua ini kita mulai membahas tentang ruang vektor. Ruang vektor. Ya. Ruang vektor dari suatu field ya. Field atau lapangan. Mungkin saya gunakan istilah field aja lah ya. Field F. Nah, pekan lalu kita telah bercerita sedikit tentang field. Ya, field itu lapangan ya. Dia mempunyai fasilitas yang sangat banyak. Ya, banyak sekali fasilitasnya, mulai dari terhadap penjumlahan, asosiatif terhadap penjumlahan, punya elemen netral, punya elemen inverse ya. Apalagi itu tertutup perkalian, asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Kemudian apalagi punya elemen netral terhadap perkalian yaitu 1. Dan punya inverse terhadap perkalian. Ya, kemudian dilengkapi dengan sifat distribusi. Jadi field ini dia punya fasilitas lengkap itu. Jadi kalau hotel ini dah bintang 5 kali ya. Mau pelayanan seperti apa bisa gitu. Ya, kalau hotel bintang 1 mau berenang nggak bisa berenang gitu. Ya, kalau buat hotel 5 mau berenang boleh, mau main di gym boleh. Ya, semuanya ada. Mau mandi uap boleh. Jadi kalau kita berada di bintang hotel 1, kalau mandi uap ya buatlah uap sendiri gitu. Itu kira-kira ya. Jadi ini fasilitas yang disediakan oleh field F ini sangat luas. Nah, makanya himpunan terbesar itu di F ini. Karena dia punya fasilitas lengkap. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan cukup banyak kalau kita bekerja di field ini, di lapangan. Namanya juga lapangan ya. Kalau di lapangan itu bisa main bola, bisa guling-guling, bisa ngapain aja, bisa berkemah gitu. Tapi kalau dalam kamar nggak bisa gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya membahas tentang ruang vektor. Nah, ruang vektor di sini, vektor itu maknanya umum, ya bisa berarti vektor yang seperti yang kita kenal, tapi bisa vektor dalam konsep yang luas. Ya, tidak harus dalam bentuk vektor. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke situ, ada beberapa istilah atau notasi yang perlu kita sama-sama sepakati dan pahami ya. Yang pertama ada istilahnya n vektor. Ya, n vektor. Ini adalah vektor yang mempunyai n elemen. Ya, atau n entry. Ya, ada sebanyak n entry. Nah, yang elemennya ini disebut dengan komponen. Ya. Elemennya itu disebut komponen. Ya. Izin Pak. Ya. Ya. Tulisan Bapak tuh nggak full tampilnya Pak. Nggak full gimana? Nggak full kelihatan di layar Pak. Agak geser. Nah, bisa geser ke kanan sedikit Pak. Oke. Nah, oke lah Pak. Kalau di layar saya kayaknya bagus. Saya? Nah, berarti layar kamu kurang lapang itu. Ya, masih sub lapang deh, sub speed. Oke, ya. Jadi itu n vektor. Jadi n vektor itu vektor yang punya elemen, yang elemennya kita sebut dengan komponen itu sebanyak n. Jadi kalimat panjang ini kita ringkas dengan n vektor. Ya, jadi misalnya ada vektor, katakanlah A1, A2 sampai dengan AN. Nah, ini setiap A ini itu adalah anggota dari F. Ya. Nah, itu. Jadi ini kita namakan dengan n vektor.
Jadi kalau misalnya 2 vektor, berarti vektor berisi 2. Ya, 2 vektor. Ini bukan berarti 2 kurang vektor ya. Ini 2 vektor itu seperti gini. Misalnya 1, 2. Nah, ini 2 vektor. Ya. Di mana 1 dan 2 ini kan anggota dari field. Nah, di mana field kita di sini adalah bilangan real misalnya. Ya, bilangan real. Nah, ini kalau satu vektor, tapi kalau semua vektor ya, semua elemen vektor, semua n vektor ya, itu digabung, maksudnya termasuk dalam itu berada dalam yang kita namakan dengan f pangkat n ini. Jadi f pangkat n ini adalah kumpulan atau himpunan semua n vektor. Ya, nih simbol ini ya, simbol f pakai coret itu. Ya, itu adalah mengatakan hasilnya kalau kita sebut vektor v ini adalah anggota dari, artinya v ini adalah n vektor. Ya. Nah, kalau di buku itu notasinya kita bedakan antara vektor dengan skalar. Ya. Kalau vektor itu dicetak tebal, kalau skalar tidak. Nah, tapi kalau dalam penulisan saya ini mungkin kita bikin kesepakatan aja. Kalau vektor itu saya bikin garis di atas. Ah, tunjukkan vektor. Ya. Karena saya nggak bisa bikin cetak tebal di tulisan tangan. Ini lama nanti cetak tebalnya. Ya. Nah, ini jadi vektor V ini berarti N berarti ini. Misalnya yang 1, 2 tadi ini. 1, 2 ini adalah anggota dari F pangkat 2. Ya, F pangkat 2. Itu kita namakan dengan F ruang N atau F, ya. F N ini dibaca. Ini kalau terjemahnya itu lapangan F ruang N. Atau bahasa Inggrisnya Fn space. Fn space. Ya. Fn space. Jadi kita bisa katakan misalnya ini 1, 2, 3 ini adalah anggota dari F pangkat 3. Ya. Berarti ini adalah vektor yang elemennya itu adalah anggota dari field, tapi dia punya 3 elemen, 3 komponen. Oke. Jadi kalau saya sebut vektor U anggota dari F3, berarti U itu adalah, ya, itu adalah A1, A2, A3. Gitu ya, contohnya. Di mana AI ini itu anggota dari F. Ya. Pak, izin Pak. Ya. Itu yang di sebelah F ruang N itu F apa tuh Pak? Fn apa tuh? Space. Oh. Wah, ini dah tulisan terbaik saya kasih ini. Kalau disuruh perbaiki kita mah jelek sih. Sorry ya. Pak, saya kurang kelihatan Pak. Yang di atas tuh Pak, yang definisi n vektor tuh Pak. Vektor yang mempunyai n elemen, atau n3 elemen disebut dengan komponen. Ya. Nah, kadang-kadang nanti kita sebut n3, kadang-kadang kita sebut elemen, kadang-kadang kita sebut komponen. Mungkin kita sebut komponen aja lah kali ya. Karena elemen ini bisa berarti elemen vektor. Vektor sini sebagai elemen bisa juga gitu ya. Tapi kalau n3 itu pasti anggotanya. Ya, n3 atau komponen anggotanya. Ya. Oke, nanti misalnya kita juga sebut kalau misalnya ada vektor V, ya, itu kita tulis seperti ini. Rn. Katakan R4 lah ya, R4. Apa artinya nih?
ini vektor V, dia punya 4 komponen. Masing-masing komponen itu adalah anggota bilangan real. Gitu ya. Jadi vektor yang bernilai real ini. Ya. Bisa juga kita pilih bisa vektor X itu anggota dari C. Katakanlah 3. Ya. Kenapa? Karena ini adalah X vektor yang elemennya ada 3 buah. Masing-masing elemen itu adalah bilangan kompleks. Gitu ya. Jadi itu makna simbol. Ya. Jadi ini adalah 3 vektor. Nah, kalau memutus 3 vektor yang masing-masing elemennya adalah kompleks. Jadi field ini umum ya. Field ini bisa kompleks, bisa real, bisa macam-macam ya. Gitu ya. Selama dia mempunyai fasilitas yang disebut tadi dalam field itu. Ya. Oke. Oke, kita pindah ke baru. Nah, penjumlahan 2 vektor, ya misalkan U adalah A1, A2 sampai AN. Ya, ini kita ngulang ya. Kemudian V-nya adalah B1, B2, BN. Ya. Nah, tentu U tambah A tambah apa? U tambah V vektor ya. U tambah V ini adalah penjumlahan masing-masing elemen. Itu tahu kita ya. Ini sekedar ngulang aja nih. Gitu. Pakai sekalian gitu juga. Dan kita katakan U sama dengan V kalau masing-masing elemennya sama. Ya. AI sama dengan BI untuk setiap I. Ya. Nah, kalau ini nggak sama, 1, 2, ini tidak sama dengan 1, 2, 0. Kenapa tak sama? Karena dia berada pada beda. Ya, tempat beda. 1, 2 ini adalah anggota dari real 2. Ini ada anggota dari real 3. Jadi nggak beda-beda kelas itu. Ya. Nggak bisa disamakan kalau tidak itu dalam situs yang sama itu. Oke, itu demikian dengan perkalian skalar. Oke, kemudian ada lagi namanya standar apa namanya? Nama nantilah kita cari ya. Ada lagi notasi vektor ya, ini vektor. Kalau di buku ini cetak tebal, IN gitu. Ya, ini adalah vektor yang anggota KI-nya, yang komponen KI-nya itu adalah 1. Yang lainnya 0. Ya. Ini bisa ditulis EI tanpa pakai N juga boleh selama kita sudah sepakat panjang vektor itu. Ya, misalnya kita bercerita tentang N vektor. Nah, dalam tulis bawahnya kita boleh tidak pakai tulis N itu. Selama kita asumsi kita sama. Tapi kalau ada mulai berpindah panjangnya, maka kita akan itu. Ya. Misalnya di EI di katakan R3. Ya. Ini kita dapat bahwa E1 itu adalah yang ke I-nya yang 1. Berarti yang pertama 1, sisanya 0. Nah, gitu. E2 berarti yang keduanya yang tidak yang 1, yang sisanya 0. E3 itu 001. Jadi ini simbol-simbol yang nanti nggak boleh kita pakai kecuali hanya untuk ini. Ya.
Yang nanti ada vektor E sembarangan nggak bisa lagi itu. Ya. Jadi ini simbol yang kita sepakati nanti. Ya nanti kita nggak boleh pakai simbol itu untuk sembarangan. Karena begitu saya sebut E2 di dalam R4, itu saudara harus tahu apa itu E2. 0, 1, 0, 0. Sudah tahu kita itu. Ya. Jadi itu. Nah ini kesepakatan yang harus kita buat ya sebelum kita bercerita lebih banyak. Pelajaran ini sebetulnya cerita banyak ini ya, karena ini sudah dilakukan orang dulu. Jadi ini cerita, kalau boleh kita namakan ini adalah cerita Aljabar itu. Nah, cuma subtitel acara ini cerita tentang ruang vektor gitu. Ya. Oke. Sampai situ mudah-mudahan tidak ada yang protes. Ya. Nah, kemudian sebentar ya, saya tampilkan di classroom kita ada modul ya, ada cuma belum siap itu, nanti akan saya siapkan. Bisa dilihat ya modulnya dan tulisan, bisa lihat. Terlihat, Pak. Kalau tulisan saya kelihatan kertas. Kelihatan. Oke, bagus. Ya, nah ini sifat-sifat perkalian dan penjumlahan. Ini sifat ini udah biasa kita nih, ya. Ada 9 sifat. Ya, ada 9 sifat. Tentu asosiatif. Asosiatif itu sebetulnya asosiatif itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Kebebasan berkumpul dan berserikat itu. Itu pasal 28 ya. Kebebasan berkumpul dan berserikat dijamin oleh negara. Nah, itu asosiatif itu. Artinya ada kebebasan berasosiasi, ya, berkumpul. U boleh ngumpul dengan V dulu. Setelah selesai baru dia ngumpul dengan W, boleh. Atau U diam dulu, V dengan W dulu ngumpul, baru ketemu U juga boleh. Gitu. Artinya ada kebebasan berkumpul dan berserikat. Kemudian boleh bolak-balik, komutatif. Commute itu bolak-balik, gitu ya. Kalau kalian kerjanya dari dapur ke kamar, nanti kalian tuh commute itu. Ini orangnya commute-nya dari dapur ke kamar aja. Kamar ke dapur, dapur ke kamar. Kamar dia tidur, ke dapur dia makan. Selesai makan dia tidur, sudah tidur dia makan. Jadi itu kan lagunya itu bangun tidur, ku terus makan. Gitu ya. Habis makan, ku tidur lagi. Gitu. Nanti terus gitu. Nah, itu namanya commute gitu ya. Ya. Ada elemen netral. Nah, ya. 0 ini adalah vektor netral. Karena apa? Karena dia tidak mengganggu orang. Ya, direaksikan sama siapapun, orang nggak berubah gara-gara dia. Gitu. Ya, kemudian ada inverse atau kebalikan atau lawan. Nah, hidup dunia ini pasti punya lawan. Nah, kalau dalam dikatakan bahwa kita itu diciptakan berpasang-pasang. Ya, ada lawannya. Ada orang jahat, ada orang baik, gitu ya. Di kota besar yang pangkat polisinya jenderal, nah di situ penjahatnya juga pangkatnya jenderal itu. Tapi di kampung-kampung yang cuma ada hansip, ya penjahatnya ya setipe hansip juga itu. Jadi ada pengimbang lah gitu, kalau bahasa lain pengimbang. Ya. Kemudian dilengkapi lagi dengan sifat distribusi. Ini adalah fasilitas yang disediakan di dalam field gitu. Artinya kalau kita sudah bekerja di field, kita nggak akan ragu bahwa semua sifat ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya. Oke, itu tadi tentang beberapa simbol yang mungkin perlu kita ini. Oh, satu lagi. Vektor 0. Nah, ini vektor ada di sini ya. Vektor 0 itu adalah vektor yang semua komponennya itu adalah 0. 0 di sini dalam pengertian bisa 0 dalam pengertian bilangan real, atau dalam bilangan lain itu
Nol sini adalah pengertiannya adalah elemen netral. Ya, artinya nanti bisa tidak nol. Ya, tergantung persoalan. Tapi secara umum nol, karena nol itu sifatnya netral. Ya, maka di sini kita pakai istilah nol. Jadi vektor nol itu adalah vektor yang isi komponennya adalah nol. Ya. Tapi tidak harus nol dalam pengertian angka, ya, nol dalam pengertian simbol. Nol itu adalah simbol netral untuk penjumlahan, 1 itu adalah simbol netral untuk perkalian. Karena dia tidak bereaksi dengan siapapun, tidak merubah siapapun itu. Ya. Itu, nah, jadi kita tulis 0n, artinya 0 ini adalah anggota dari n vektor. Bisa tidak pakai n kalau memang kita dalam beberapa itu kita ngerti bahwa sekarang kita ini berada misalnya di 3 vektor, maka 0 yang kita maksud adalah 0 3 vektor gitu. Ya. 0. Jadi kita bedakan itu 0 vektor, nah kita bikin garis, yang elemennya kita tidak bikin garis. Dalam tulisan ya, tapi dalam teks ini kita bisa bikin tebal. Oke. Nah, sifat-sifat tadi ada 9. Oke, nah sekarang kita masuk ruang vektor. Ya, ruang vektor. Nah, ruang vektor itu sesuai dengan definisi yang di sini. Ya, definisi yang ada di sini bisa dibaca ya. Itu ada suatu lapangan F. Jadi, kenapa perlu lapangan? Karena vektor itu perlu anggota. Di mana dia mau rekrut anggota? Ya, di lapangan. Kenapa? Karena di lapangan itu fasilitasnya banyak. Ya. Jadi V adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan ada 2 operasi yang dipunya situ, yaitu operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Ya, operasi penjumlahan dan perkalian ya. Perkaliannya perkalian skalar, bukan perkalian vektor, perkalian skalar. Nah, operasi penjumlahan itu ditulis dengan ini, ya. Saya bikin sini ya. Ya, kita cerita ruang vektor. Ya. Ruang vektor. Jadi kita misalkan dulu V ini adalah himpunan tak kosong. Ya. Tak kosong. Tak kosong itu ada isinya. Ya. Yang elemennya itu adalah ini, elemen dari komponen dari apa? Komponen dari V itu dari apa V ya, bukan F ya. V itu adalah anggota dari ini. Ya, anggota dari field lapangan. Nah, V ini dilengkapi dengan 2 operasi. Ya, dilengkapi dengan 2 operator. Operator pemetaan lah itu ya, atau pemetaan. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Itu kita tulis dengan alfa UV ya. Alfa UV, ada pemetaan di situ. Itu kita tulis alfa UV ini artinya apa? Ini adalah U ditambah V. Ya, di mana alfa itu ada pemetaan dari V terhadap V sendiri. Ya. Yang kedua itu adalah perkalian skalar. Ya, itu dengan mu. Jadi kalau mu C, U itu artinya CU. Ya, jadi pemetaan mu itu adalah pemetaan field dan vektor menghasilkan vektor. Ya, jadi V ini dia adalah kumpulan vektor yang komponen masing-masing vektor itu ada anggota field F, dan V ini punya 2 fasilitas, dua dipersenjatai lah kalau orang dipersenjatai atau dilengkapi dengan 2 fasilitas itu, yaitu perjumlahan dan perkalian skalar gitu.
Nah, dengan dua fasilitas ini dia mempunyai sifat-sifat yang hampir sama dengan field tadi. Ya, punya 8 sifat, memenuhi ada 8 sifat. Ya. Nah, sifat apa? Sifat asosiatif, ya, komutatif, punya identitas penjumlahan 0, punya lawan inverse, kemudian bersifat juga bersifat distribusi, ya, bersifat distribusi itu ada 2 ya, distribusi terhadap vektor, distribusi terhadap skalar, kemudian ada asosiatif terhadap perkalian skalar. Nah, kemudian yang terakhir itu dia punya elemen netral itu 1. Ada 8 ya, ada 8 itu. Nah, kalau kita punya kumpulan vektor yang dilengkapi dengan dua jenis ini, dua jenis pemetaan ini, ya, kemudian dia memenuhi ke-8 sifat itu, maka kita namakanlah dia ruang vektor. Ini yang disebut dengan ruang vektor, ya, atau vector space, ya, atau vector space. Jadi kalau begitu kita disebut vector space, kita terbayang nih, dia punya ini. Dia punya 2 alat, yaitu perkalian penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Kemudian dia memuti ada 8 karakter yang dipunya itu. Ya, karakter terhadap penjumlahan, ya, asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, komutatif, ya, poin identitas dalam perkalian penjumlahan juga, dalam perkalian skalar juga, kemudian ditambah dengan sifat distributif. Ya, artinya apa? Dia juga punya sifat, ini kita sebut, sebenarnya dia punya sifat tertutup. Ya, tertutup artinya, nggak perlu di sini ya. Ya, ini adalah 8 sifat yang harus dimiliki dia. Gitu. Jadi kalau kita punya kumpulan-kumpulan vektor yang ke-8 sifat ini terpenuhi, maka kita katakanlah dia ruang vektor. Ya, ruang vektor. Oke. Kita yang ke dalam ini ya, ruang vektor. Ini 8 sifat ruang vektor. Ya. Oke. Nah, kemudian misalnya kita punya contoh ya, contoh ada himpunan yang kita akan tulis dengan f x, ini simbol ya, notasi. Itu adalah himpunan semua polinomial dengan variabel x. Inilah himpunan polinomial dengan variabel x dan koefisiennya itu di dalam field. Ya. Ya tuh. Misalnya kita punya px sama dengan a1x a2x kuadrat ditambah a1x ditambah a0. Nah, ini adalah anggota dari fx. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah himpunan polinomial ini, ya, polinomial ini itu juga merupakan ruang vektor, gitu. Nah, tentu polinomialnya ada macam-macam, ada polinomial derajat 2, ada polinomial derajat n, gitu ya. Nah, andaikanlah kita tulis notasi ini lagi mungkin polinomial derajat 2. Katakanlah V ini adalah himpunan polinomial derajat 2. Ya. V tadi ya.
Nah, dia dilengkapi dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya. Perkalian skalar. Nah, apakah polinomial derajat 2 ini memenuhi enggak ke-8 sifat itu? Ya. Misalkanlah P di dalam V dan Q di dalam V, apakah P tambah Q sama dengan Q tambah V? Arti dalam polinomial itu berlaku nggak sifat bolak-balik? Gitu. Ya. Misalnya P ini apa misalnya? Tadi P-nya tadi, P ini adalah A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Q adalah B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0. Nah, apakah ini berlaku? Ya. Nah, ini kan bisa kita tunjukkan dengan mudah ini. Bahwa P tambah Q berarti A2 ditambah B2 X kuadrat, ya, ditambah A1 tambah B1 X ditambah A0 tambah B0 itu kan sama dengan B2 ditambah A2 X kuadrat ditambah B1 tambah, kelihatan ya? A1 X ditambah B0 tambah A0. Akhirnya ini apa? Ini adalah Q ditambah P. Artinya berlaku. Gitu. Berlaku sifat asosiatif. Nah, kita cek lagi sifat berikutnya. Apakah komutatif berlaku? Nah, tentu jawabannya kan cukup simpel ya. Ya, ini kalau kita buat, katakanlah P, Q, apalagi H, ini adalah anggota V. Tadi V itu adalah apa? Polinomial berjat dia. Semua polinomial berjat 2. Ya. Nah, misalnya tadi P sudah tadi, mungkin H-nya itu adalah C2X kuadrat tambah C1X ditambah C0. Kelihatan ya? Nah, itu ya. Nah, tentu P ditambah Q ditambah H ini adalah, kalau kita jumlahkan tadi ya, berarti apa tadi? A2 ditambah B2 kurung ditambah C2, nah gitu. Ya. X kuadrat ditambah, gitu juga dengan ini, A1 tambah B1 ditambah C1, X ditambah A0 tambah B0 ditambah C0. Ya, ini tentu sama aja. Kenapa? Karena anggota koefisiennya ada field, dan field ini telah menjamin bahwa dia boleh asosiatif. Maka kita asosiatifkan aja koefisiennya ini. Ya, A2 tambah B2 tambah C2. X kuadrat tambah A1 tambah B1 tambah C1. X ditambah A0 tambah B0 tambah C0. Nah, ini adalah P ditambah Q ditambah H. Artinya dia berlaku sifat asosiatif. Punya nol enggak dia? Nol polinomial. Ada nol polinomial, itu adalah kata namakan O, itu apa? 0x kuadrat ditambah 0x ditambah 0. Ya. Sehingga kita bisa tunjukkan bahwa semua P ditambah 0, nambah 0 ini, itu adalah P. Ya. Punya lawan nggak dia? Nah, hidup ini kalau nggak ada lawan nggak seru. Ya. Kalau kita punya kawan satu arah semua nggak seru. Harus ada yang melawan gitu. Kalau tak itu nggak seru ya. Punya lawan nggak? Punya gitu. Kenapa? Kalau P segitu, minus P apa? Minus P. Minus P itu adalah minus A2X kuadrat tambah minus A1 X tambah minus A0. Ya. Kalau kita jumlahkan dengan P,
P itu adalah A2 ditambah minus A2 ya. Apa? E kuadrat A1 ditambah minus A1 X tambah A0 tambah minus A0. Dan ini karena maka tadi kenapa koefisiennya itu harus field? Karena apa? Kita perlu jaminan gitu bahwa dalam field itu ada lawan gitu. Ya. Jadi sini A2 minus A2 0, nolnya sini menjadi 0 gitu. Ya. Nah, begitu semua sifatnya. Kalau kita rujuk, kita cari itu ketemu ke-8 sifat itu. Maka kita katakanlah V itu adalah ruang vektor. Ya. Ruang vektor. Banyak lagi contoh lain ya, bisa saudara eksplorasi sendiri dalam buku itu. Kalau contoh yang saya kasih nggak boleh banyak-banyak. Ya. Contoh itu satu-satu aja. Ya, semakin banyak contoh nanti payah kita nyontohnya. Oke ya, setuju ya? Ini kita baru 6 orang nih. 7 dah ya. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Jadi sifat-sifat field, sifat-sifat ruang vektor ini kita harus hafal, Pak ya. Nanti biasanya hafal sendiri itu. Kalau kita sebut berulang-ulang, hafal sendiri itu. Ya. Ya. Hafal sendiri. Dia kunci cuma 3. Dia punya sifat asosiatif. Baik dalam vektor, baik dalam perkalian skalar. Komutatif. Elemen netral. Ya, punya lagi di 4 dia. 4 yang penjumlahan, 4 yang perkalian skalar. Ya, ditambah dengan elemen netral, kemudian elemen lawannya, inverse, itu aja. Artinya apa? Kalau kita disebut bahwa si Ano itu adalah, katakan si A adalah orang Indonesia, maka kita tahu karakter dia. Jangan paksa dia bahasa Inggris gitu. Ya, jangan dipaksa dia makan keju misalkan gitu. Ya. Kenapa? Karena begitu disebut feel dia, kita tahu apa yang ada di situ dan apa yang dia nggak punya gitu. Sama kalau orang ngajar, kalau kita ngajar anak-anak itu beda ngajar dengan orang besar gitu. Begitu kita ngajar anak-anak, kita tahu oh ini anak-anak, feel-nya anak-anak gitu. Ya, himpunan anak-anak itu punya apa kemampuan dia. Nah, kalau kita mengajar di luar kemampuan itu nggak jalan gitu. Jadi kita harus mengajar sesuai dengan itu anak itu gitu. Bahasanya nggak suka dengan bahasa anak, jangan pakai bahasa berbelit-belit gitu. Kan? Gitu. Malah orang tua kadang-kadang kalau anaknya masih kecil, dia ikut juga ini apa nama tuh? Kalau bahasa kami itu pelat dia menyebut itu nggak pas itu. Atu gitu kan. Artinya apa? Karena itu space-nya gitu. Gitu. Ya. Oke. Apa lagi? Itu field ya, bukan field, ruang vektor. Nah, ini ruang vektor itu punya, ruang vektor itu dia dilengkapi dengan 2 perangkat, yaitu perangkat penjumlahan vektor dan perangkat perkalian skalar. Ya, itu dua perangkat. Nah, dengan 2 perangkat itu dia punya 8 sifat. Itu. Komutatif penjumlahan, asosiatif penjumlahan, kemudian adanya elemen identitas atau netral, ya. Kemudian dia punya lawan atau inverse, ya. Inverse atau lawan. Nah, kemudian dia juga punya sifat asosiatif dalam perkalian skalar. Kemudian punya elemen netral dalam perkalian skalar. Ya, ditambah dengan sifat distributif. Distributif itu terhadap penjumlahan vektor, juga terhadap penjumlahan skalar. Ya, sifat M1, M2 itu, M1 itu vektornya dijumlahkan dikali dengan skalar,
M2 itu skalanya jumlahkan kali dengan vektor. Nah, itu fasilitas yang disediakan itu. Gitu. Nah, makanya nanti kalau kita misalnya dikasih soal, tunjukkanlah bahwa dia ini ruang vektor. Nah, kita hanya bisa melakukan itu dengan menggunakan 8 sifat ini. Tidak boleh di luar itu. Gitu. Ya? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Berarti kalau misal kita diberi persoalan tentang ruang vektor terhadap lapangan tersebut, itu artinya yang dua sifat alfa dan mu ini berarti sudah pasti dipenuhi ya, Pak? Itu tidak perlu lagi dibuktikan atau bagaimana? Kalau yang ditanyakan kita itu bahwa tunjukkanlah bahwa dia itu ada ruang vektor, berarti kita harus tunjukkan bahwa dia punya 8 sifat itu. Bahwa 8 sifat itu ada di situ. Kalau tidak ada, berarti dia bukan ruang vektor. 8-8-nya harus dibuktikan, Pak. Ya, harus dibuktikan. Gitu. Ya, misal di sini kalau kita lihat di buku ini, nah sebetulnya mau saya jadikan PR ya, tapi nanti kalian jadi PR lah ini. Coba buka tuh halaman 14. Itu apa, Pak? Inggris itu, Pak. Iya, bahasa Inggris. Yang apanya belum siap ya. Tadi sejak subuh ngetik nggak terkejar juga. Sejak tadi malam nggak terkejar juga. Jadi nanti saya siapkan itu. Ya. Maka sebagian saya taruh di kelas tadi baru sampai definisi dari ruang vektor ya. Yang bahasa Indonesia tadi, Pak, ya? Ya, itu yang saya bikin. Itu baru sampai situ. Sebenarnya seharusnya sampai ini. Nggak terkejar tadi. Sorry lah itu. Ya, Pak. Nah, misalnya nomor 11. Lihat nomor 11. Ya, ini nomor 11 ini mau saya jadikan PR ini. Ya. Kita punya V. Himpunan di sini ya. Himpunan. V-nya itu adalah ini AB. Artinya dia berada di dua vektor ya. Atau vektor ABC 2. Tapi AB-nya itu dibatasi, tidak semua bilangan real. A dan B itu adalah bilangan positif. 0 masuk enggak? Halo? Kalau sebut R plus ini, 0 masuk enggak? Izin, Pak, halaman berapa, Pak? Ini saya nampakkan aja lah ya. Sorry nih. Udah kelihatan ya? Ya, Ini Pak. nomor. Nah ini let B equal nih ada AB, tapi A dan B AB-nya itu elemen dari R plus. Ya, R plus. Apa arti elemen dari R plus itu? Berarti AB ini adalah bilang real positif. 0 masuk enggak? Masuk, Pak. 0 enggak masuk. Kalau 0 masuk namanya non negatif. Sepakati ya, kalau non negatif itu masuk 0. Tapi kalau negatif 0 enggak masuk. Positif 0 enggak masuk. Tapi kalau kecil sama dengan 0, apa itu? Non positif. Ya, kalau kecil sama dengan 0 itu non positif. Kalau besar sama dengan 0, non negatif. Tapi kalau besar dari 0 itu positif. Ya, itu kita sepakati istilah itu ya. Nah, berarti apa? 0 nggak masuk di sini. Berarti AB ini mulai dari yang tidak 0, tapi positif. Nggak tahu kita mulainya ini. Karena bilangan real ya. Bilangan real itu sangat halus. Ya, ini anggota si V ini. Dia vektor AB, tapi komponen AB-nya itu adalah bilangan real positif. Berarti dia tidak punya 0 dan tidak punya negatif. Nah, kemudian dia dilengkapi juga oleh dua tadi, perkalian dan penjumlahan dan perkalian skalar. Cuma penjumlahannya seperti ini definisinya itu. Jadi dalam aljabar ini tambah itu bisa macam-macam, artinya bisa tambah dalam pengertian kita sehari-hari, bisa didefinisikan lain. Gitu. Ya.
Jadi tambah di sini maksudnya apa? A1B1 tambah A2B2 artinya apa? Itu ada A1A2 B1B2. Ini definisi tambah di sini. Ya. Nah, perkan skalarnya apa? Perkan skalarnya itu adalah ada C yang real. Nah, C ini real ya. Bukan real positif. Real. Nah, dicermat ya. C-nya real, sehingga C kali AB itu adalah A pangkat C, B pangkat C. Jadi dia punya definisi sendiri tentang perkalian dan penjumlahan. Ya. Nah, kemudian dia punya elemen 0. Nah, saya kata tadi, elemen 0 itu tidak selamanya 0 dalam pengertian angka. 0 itu dalam pengertian simbol. Itu apa? Simbol netral untuk penjumlahan. Nah, di sini elemen 0-nya itu zero factor itu adalah 1-1. Ya. Artinya apa? Kalau kita nggak suka pakai zero factor, elemen netralnya, bukan elemen netral, apa namanya itu? Vektor netralnya. Ya, itu adalah 1-1. Kemudian lawannya, inverse-nya itu adalah inverse AB itu adalah 1/A dan 1/B. Jadi punya definisi sendiri terhadap apa nama itu? Vektor netral dan vektor inverse. Nah, dengan punya seperti ini, fase seperti ini, apakah dia layak mendapat predikat ruang vektor? Itu. Jadi kalau apa nama itu ini sebuah instansi, nah dia mau dapat predikat ruang vektor. Nah, kita sebagai asesornya, tentu kita asesmen. Kenapa? Karena ruang vektor itu ada 8 sifat. Kita asesmen sifatnya itu. Lihat sifat pertama itu. Sama lah kalau kita sekarang di prodi ya, mau akreditasi itu ada 9 karakter yang harus dipenuhi. Dan setiap 9 karakter itu dinilai. Gitu. Kalau semua nilai karakter itu penuh, maka dapatlah kita akreditasi unggul. Kalau enggak unggul. Gitu. Saya sama ini. Kita asesmen dia. Lihat sifat pertama, sifat kedua, sifat sampai ke 8 sifat. Sampai sah, oke, dia kita kasih sertifikat bahwa V yang seperti itu adalah ruang vektor. Nah ini. Jadi buktikan. Nah kalau ada buktikannya dia ada ruang vektor ini. Jadi kalau apakah itu dia 50-50 masih mungkin dia ruang vektor kan enggak. Tapi kalau pertanyaan proof berarti dia ya nih kita tinggal bukti. Gitu ya. Jadi buktikan bahwa dia ruang vektor. Artinya apa? Ke-8 sifat-sifat tadi itu penuh punya dia. Apakah dia bisa asosiatif, apakah dia bisa komutatif, punya elemen netral penjumlahan, punya vektor netral untuk penjumlahan, punya lawan udah punya ini, jelas ya, udah punya lawan ini. Ya, nah itu. Kayak itu ruang vektor. Ya nanti, ya. Nah kembali sedikit saya ingin mengingatkan tentang yang polinomial tadi itu. Ya. Nah, sebagian bukunya, kalau lah kata yang polinomial n x ini saya namakan AN(x) pangkat n tambah AN kurang 1 x pangkat n kurang 1 gitu ya. Tambah terus tambah A1x tambah A0. Ini kan polinomial n ya. Polinomial berjad n, pangkat tertingginya n. Ini sebagian buku bisa ditulis dalam bentuk vektor. Ini ditulis dalam bentuk PN itu sama dengan, nah gini, A0, A1, A2 sampai AN. Gitu. Jadi yang ditulisnya koefisiennya aja. Misalnya kita punya, katakanlah F itu sama dengan X pangkat 3 tambah X kurang 1. Apa vektor F-nya ini? Coba sebut. Nah, kadang-kadang ini ya, kadang-kadang orang tuh mulai dari koefisien terendah sampai tertinggi, ada juga yang mulai dari tertinggi sampai terendah. Itu kita lihat bukunya ya. Nah, kalau kita sepakati dari koefisien terendah ke tinggi. Nah, kalau ini apa nih F ini? Koefisiennya. Min 1, 1, min 1, 0, 1. Berarti ini dia berada di R
4. Jadi P ini kan P3 nih. Ya, jadi kalau dia P3 itu setara dengan ruang 4. Gitu ya. P3 ini kan dia pangkat tadi 3 tapi koefisiennya ada 4. Jadi kalau Pn ini kalau koefisiennya adalah bilangan real, maka vektornya ini akan menjadi vektor real pangkat n tambah 1. Gitu ya. Nih, jadi ada dua cara. Nah, kadang orang malas nulis ini banyak-banyak itu seperti ini. Gitu. Orang matematik ini memang unik gitu ya. Dia malas tapi pandai gitu. Bukan malas pandai, bukan. Pandai malas dia gitu. Beda ya, malas pandai dengan pandai malas. Oke ya. Nah, coba kita lihat. Tadi ruang vektor udah ya. Nah, sekarang kita mau cerita tentang sub ruang vektor. Nah, sub ruang vektor. Tentu bagian dari ruang vektor ya. Sub ruang vektor. Ya, sub ruang vektor. Nah, kita misalkan W. Misalkan V dulu ya. V ini ruang vektor. V ini ruang vektor. Ya. Kemudian ada W, itu himpunan bagian dari W, dari V. Ya. Himpunan bagian dari W. W ini bagian dari V. Nah, apa syaratnya kalau W ini pengen juga naik kelas? Dia supaya jadi ruang vektor juga, tapi di bawah fasilitas yang ada di V. Dia nggak gunakan fasilitas lain. Dia di bawah fasilitas V, tapi dia juga berstatus ruang vektor. Ya. W yang bagian dari V, dia pingin fasilitas setara dengan vektor gitu. Ya. Tapi dia tidak memiliki semuanya, artinya anggotanya tidak sebanyak anggota di V. Tapi namun demikian dia pingin setara dengan ruang vektor. Apa kira-kira? Nah, jadi W yang ini W himpunan tadi ya. W yang memiliki semua sifat ruang vektor. Ruang vektor mana? Ruang vektornya si V. Bukan ruang vektor orang lain ya, ruang vektor si V. Kenapa? Dia bagian dari si V. Maka W ini disebut dengan sub ruang vektor. Itu aja syaratnya. Artinya apa? Kalau W ini juga berlaku 8 syarat yang ada di V, itu berlaku di dia, maka W juga statusnya sama dengan, cuma dinamakan dia sub ruang vektor. Ya, karena anggota dia tidak sebanyak anggota V. Tapi dia punya semua karakter 8 tadi. Maka kita katakanlah W itu sub ruang vektor. Ya? Bisa ditangkap bahasa saya itu? Bisa tuh. Bisa ya? Tak berbelit-belit dia. Saya ini kadang tak pandai berbahasa ni dah. Karena apa yang terhasrat itu tidak bisa disiratkan gitu. Ya, kadang-kadang kita ni kan kayak si bisu dapat mimpi. Pernah lihat si bisu dapat mimpi? Ya, ada tapi tak terkatakan itu. Wah, itu gimana si bisu mau bercerita bahwa dia dapat mimpi indah ya? Nah, kadang kita seperti itu. Ya. Oleh karena itu kita harus membuka ruang untuk orang bertanya. Ya. Oke ya. Nah, coba kita lihat coba saya sharing ke tadi lagi ya. Kita lihat apa sifat-sifat yang ada di apa tadi?
Mana tadi itu? Oh, bentar ya. Ya, kita lihat sifat-sifat yang ada di modul. Saya buka modul lah. Modul ini sudah ringkas ya. Nah, coba kita teliti nih ke-8 sifat ini. Ya, karena W tadi itu adalah bagian dari V, supaya W itu juga bisa memiliki semua. Artinya kan, apakah semua himpunan bagian W itu bisa dijamin memiliki ke-8 sifat ini? Itu pertanyaan-pertanyaan. Atau gini, saya tanya ulang lah. Sekarang sifat 1. Andaikan kita punya sembarang himpunan bagian dari V. Apakah sifat 1 ini berlaku untuk semua himpunan dari V? Semua himpunan bagian ya? Iyalah harusnya Pak. Hah? Harusnya iyalah. Harusnya berlaku kan? Karena dia bagian. Sifat kedua, komutatif? Iya. Ya. Sifat ketiga? 0? Iya. Belum tentu. Apakah semua himpunan punya 0? Belum tentu kan? Iya. Ada himpunan tidak punya 0. Nah, kalau himpunan tidak punya 0, berarti dia sudah gagal untuk menjadi ruang vektor. Ya, karena satu syarat terpenuhi. Sifat keempat, dijamin nggak setiap himpunan bagian punya sifat keempat? Enggak. Enggak. Jangan-jangan lawannya di tempat lain. Tak masuk kelompok dia. Ya kan? Ya. Nah, sifat kelima, sifat kelima, sifat M1 ya? Iya. M1 ya, sifat M2, iya, sifat M3, iya, sifat M4 yang kita nggak tahu. Apakah 1? Oh, 1 dia bilang real ya. Ya, artinya yang kita cemas itu cuma 2. Artinya apa? Kalau tidak bagian dari himpunan ruang vektor, sifat 1, 2, dan M1 sama M4 itu udah ada. Udah otomatis ada, karena di bagian. Nah, yang kita ragukan itu ada 2. Yaitu, apakah dia punya 0 dan dia punya lawan. Kalau 0 ada di dalam himpunan bagian itu, dan semua lawannya ada di himpunan bagian itu, maka aman dia. Ya, maka kita katakan dia sub ruang vektor. Nah, kita ambil contoh misalnya ya. Contoh yang ada di buku itulah kita ambil ya. Kalau cari contoh lain payah. Mana contoh yang ada di buku tadi itu? Mana dia? Kok hilang dia? Tadi saya lihat ada contoh di situ. Ginilah, saya masih ingat contohnya ya. Oke. Misalkan V itu adalah R3. Tahu ya mana V R3 ya? Bukan mobil R3, bukan ya? R3 ya. W itu adalah himpunan vektor di R3 ya. Ini yang bentuknya itu seperti ini. Katakanlah A1, A2, 0. Ya, di mana A1 dan A2 itu bilangan real.
Ya. Artinya apa? W ini juga, W ini bagian dari V. Ya, di sini W itu adalah bagian dari V. Karena V ini himpunan vektor 3 dimensi. Ya. W juga 3 dimensi, cuma anggota elemen terakhirnya itu 0. Nah ya, tentu sifat pertama, kedua, dan ketiga itu terpenuhi ya. Bahwa dia asosiatif, ya. Berarti sifat yang dimiliki si W ya, sifat yang dimiliki W itu jelas asosiatif, jelas. Asosiatif. Komutatif, oke. Ya, apa lagi? Apakah ada 0 nggak dalam W? Apakah 0, 0, 0 ini anggota W? Kita jawab dulu. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, karena syarat W itu cuma apa? Yang penting elemen ketiga aja 0, yang lain terserah gitu. Kan itu bunyinya kalau kita bikin bahasannya. Iya. Elemen ketiganya yang 0, yang lainnya boleh tidak 0, boleh 0, tapi yang harus wajib 0 itu elemen ketiga. Itu ciri-ciri anggota W. Kalau gitu dia punya elemen netral. Punya lawan nggak? Ada nggak minus A1, minus A2, 0 dalam W? Ada kan? Ada. Kalau gitu dia punya ini, gitu ya. Nah, apakah kalau yang lain jelas ikut lah ya. Kalau yang perkalian skala dia ikut, semuanya ikut. 1 kali apapun di sini, kan tetap juga gitu ya. 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 Nah kalau gitu apa si W ini? Si W ini walaupun dia tidak sama, tidak memiliki semua anggota si V, tapi dia dan anggotanya itu sudah sebanding dengan V. Sehingga kita katakanlah di sini W ini subspace, subruang atau space ya, dari V. Kenapa dari V? Karena dia menggunakan fasilitas yang sama dengan V. Dia juga menggunakan perkalian dan penjumlahan yang sama definisi dengan V. Maka dia bagian dari V. Katakanlah dia subruang V. Nah, jadi kalau begitu kita dapat semacam clue ya, atau clue ya, petunjuk bahwa untuk menyelidiki himpunan bagian dari suatu ruang vektor itu dia adalah subruang vektor, kita cukup periksa 2 hal aja lagi. Karena yang lain itu sudah otomatis. Ya, otomatis. Karena dia bagian dari ruang vektor. Maka yang lain itu otomatis. Ya. Jadi yang perlu diselidiki itu apa? Yang diselidiki itu adalah apakah dia punya inverse, penjumlahan, dan apakah dia punya itu. Nah itu. Tapi secara umum, suatu ruang vektor, suatu himpunan bagian dari ruang vektor, dikatakan dia subruang vektor kalau himpunan bagian itu memiliki semua sifat dari ruang vektor. Ya, itu paham ya? Jadi himpunan bagian dari ruang vektor itu bisa dia berstatus ruang vektor dengan nama subruang vektor kalau dia memiliki semua 8 sifat itu. Nah, 8 sifat itu 6 itu sudah otomatis. Ya, otomatis. Yang tidak otomatis itu ada 2, yaitu elemen netral dengan inverse. Karena itu tidak terjamin berada di itu. Kalau itu ada, dia sudah lengkap. Jadi nanti ke depan, kalau kita mau menyelidiki suatu himpunan bagian dari ruang vektor, bahwa dia juga subruang vektor, kita cukup menyelidiki dia punya 2 nih enggak, itu ya. Kadang punya 2 aman, kita kasih sertifikat lah. Kalau nggak ada 2 itu nggak jamin, nggak bisa. Bisa paham itu ya? Halo? Bisa, Pak. Atau saya terlalu pelan ini? Kalau terlalu pelan bilang. Udah pas, Pak. Udah pas. Oh ya. Bisa, Pak. Nanti Nyambung, Pak. nanti kalian tidur berarti kalau terlalu pelan kan? Kayak orang, Dibahas Hadi, Pak. udah kalau gitu nggak usah saya ceritakan lagi. 17 kemarin, Pak.
Hah? Udah kemarin diajarkan sama Pak Abdul Hadi, Pak. Oh, kalau gitu kita lompat lah ya. Nggak tahu teman-teman, Pak. Oh, iya. Yang lain gimana? Pak, ya oke lah. Inilah mengulang kaji lah ya. Artinya kalau saya salah, kasih tahu salah ya. Karena saya ini Jabar ini bukan bidang saya. Ya, bidang saya itu numerik. Ya, Jabar ini bidangnya Bu Sri dengan Abdul Hadi. Ya, saya ini numpang-numpang aja nih. Yang membantu Bu Sri nih, pakarnya Bu Sri. Bu Sri nggak ada sini, biasa hadir dia. Untung dia nggak ada ya. Ya, jadi ini itu. Jadi itu dalam artinya saya coba memahami apa yang dijelaskan di buku ini dengan bahasa yang mungkin yang bisa sama-sama kita cerna lah ya. Cuma kalau memang saya ternyata lebih rumit daripada buku, tinggal saya baca buku. Izin, Pak. Yuk, silakan. Yang sama enggak, Pak? Kalau kemarin kami jajar Pak Abdul Hadi itu untuk membuktikan sebuah itu cuma untuk menunjukkan dua buah itu, Pak. Misal U dan V itu ada di W, tunjukkan utama V itu juga ada di W. Terus yang kedua perkalian skalar K di Oke. Saya paham, itu teorema itu. Apa hubungan teorema itu dengan yang saya katakan tadi? Apa hubungan teorema itu? Cuma yang teorema yang kedua itu, Pak, yang perkalian skalarnya itu tadi saya belum lihat, Pak. Gimana, Pak? Maksudnya gimana? Perkalian skalar tak lihat itu? Perkalian skalar K misalnya dengan vektor U di W, itu dia juga ada di W gitu, perkalian skalarnya. Kalau kayak kembali ke contoh tadi lah ya. Ya. Sekarang kita ambil satu vektor di dalam W sembarang. Ya, kita namakan di A1, A2, 0. Ya, ini berada dalam W. Ya. Nah, kita ambil elemen C ini dalam R karena kita berbicara di bilangan real. Ya. Apakah C dikali A1, A2, 0 ini kan sama dengan CA1, CA2, 0. Apakah ini dalam W? Iya, Pak. Iya, karena CA1 itu sama dengan A yang lain. Ya, katakanlah mungkin ini sama dengan B. Ini sama dengan B2, ini 0. Kenapa? Kenapa kita bisa jamin itu? Karena dia adalah anggota R. R itu adalah field. Field dah menjamin bahwa dia perkalian itu tertutup. Ya, perkalian bilangan itu kan tertutup kan? Ya. Nah, itu dijamin oleh si R. Maka kita nggak perlu bimbang itu. Sehingga perkalian juga ada. Jadi artinya apa? Sifat perkalian skalar itu otomatis menjadi sifat keturunan gitu. Ya, genetiknya pindah gitu. Ya. Tapi yang 0 dengan inverse itu tidak otomatis pindah gitu. Ya. Kayak sifat orang tua kita itu kan tak semuanya pindah ke kita. Ya. Syukur-syukur semua sifat baiknya pindah ke kita kan. Tapi Pak, kalau W-nya A1, A2, 0. Tapi kalau W-nya itu bukan 0, yang elemen ketiganya itu perkalian skalarnya kan beda dengan elemen Yang elemen ketiga bukan 0. ya. Misalnya A1, A2, 3. Ini apakah di dalam W? Enggak, kalau tidak ada W tak usah kita urus. Yang kita urus itu semua yang ada dalam W. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa W itu sub. Tentunya kita urus anggota dia. Ya bukan anggota dia nggak bisa kita urus. Ciri-ciri anggota W itu apa? Elemen ketiganya 0. Tuh identitasnya. Apa nama tuh? Syarat jadi keanggotaan si W itu. Dia anggota si V, tapi elemen komponen ketiganya 0. Kalau itu kawan dia itu, geng dia itu, gitu ya. Artinya apa? Berlaku ini, gitu. Nah tadi pertanyaan menarik dari siapa tadi yang nanya tadi nih? Ria ya atau apa? Ria ya. Ya. Yang menarik itu pertanyaan Ria itu. Kenapa teorema mengatakan bahwa kalau sub itu cukup 2, ya? Saya ginilah, ya. Kalau W ini adalah bagian dari V, di mana V itu adalah
ruang vektor. Ya. Nah, W ini dia akan jadi sub ruang vektor gitu kan? Ya, jika dan hanya jika gitu ya, nggak salah gitu ya. Ya, ada U dan V di dalam W, kemudian maka apa? U tambah V itu di dalam W, cukup itu kan? Iya. Nah, kemudian apa lagi? CV, CU juga di dalam. Nah, kenapa hanya cukup dua ini bisa menjamin itu? Kenapa tidak yang saya katakan tadi? Bahwa karena kalau kita selidiki tadi kan dari 8 sifat itu hanya dua yang kita ragu, yang tidak terjamin ada, yaitu 0 dengan inverse. Nah, kenapa teorema ini mengatakan seolah-olah mengatakan lain? Ada yang bisa bantu saya? Itu saya bingung. Ya, coba yang lain. Kamu biar bingung sendiri. Yang lain jangan bingung. Tapi Pak, saya kayak punya jawaban sendiri, tapi nggak tahu benar apa enggak. Ayo jawab aja, paling salah kan? Iya. Nah, Iya. kalau saya tengok Alfa, kalau yang kayak gini, biasanya kan dia selalu mendefinisikan penjumlahan ini dengan ini apa gitu. Dia kayak contoh yang nomor 11 tadi kan dia punya definisi sendiri. A1 tambah A2 itu sama dengan A1 A2. Gitu. Jadi makanya ini dua teorema ini yang harus dibuktikan. Enggak, dia definisinya sama dengan definisi ada di V. W ini dia tidak punya fasilitas lain. Fasilitasnya sama, dia fasilitas di W-nya. Gini, ada dua tadi ya. Yang pertama kan nol vektor dan negatif U gitu ya. Itu harus ada dalam W ya gitu ya. Yang ini hasil survei kita. Ya. Ya. Sekarang benar nggak? Bagaimana kita mau mengecek minus U ada di W? Caranya? Ya. Oke, kita lihat. Kalau benar untuk setiap U di dalam W, maka CU juga di dalam W. Ini kan ada di aku tadi nih. Ya? Ya. Ya. Nah, C ini apa? C ini kan bilangan real kan? Iya. Ini kan setiap bilangan real kan? Iya. Boleh nggak saya ambil C sama dengan negatif 1? Bisa, Pak. Boleh. Artinya apa nih? Berarti negatif U ada dalam W. Apa maksudnya nih? Punya inverse. Dapat kan? Iya. Artinya kenapa ini jadi syarat? Kan kenapa dengan adanya ini kita bisa tahu bahwa minus W minus U itu ada. Oke, udah dapat itu. Sekarang bagaimana untuk cari 0? Nah, karena minus U ini dan U ini ada dalam W, apa artinya? U ditambah minus U. Berapa? 0. 0. Berarti 0 ada dalam W. Kenapa 0 dalam W? Karena dalam W ini berlaku sifat, elemennya itu kan berlaku sifat tertutup, elemen ini. Ya, kalau gitu ada. Ya, makanya itu untuk menjamin, untuk mengecek, memeriksa bahwa pasti ada 0 dengan min U, maka dua sifat ini harus ada. Makanya teorema itu mengatakan seperti itu. Kenapa? Melalui dua teorema inilah kita bisa menelusuri bahwa elemen netral dan inverse itu ada itu. Ini instrumennya. Paham ya? Itu. Sebetulnya kronologinya itu. Kalau kita di 8 sifat itu, yang lain itu sifat keturunan, bisa menurun langsung, kecuali ini dua ini nggak dijamin. Nah, itu kalau dua ini dijamin ada, maka yang ini bisa kita telusuri, gitu. Jadi ini teorema yang tadi itu, yang kamu ceritakan tadi itu adalah instrumen kita untuk mengecek apakah dia nolnya ada dengan. Ya, terima kasih, Eria Indahsari. Diskusi yang menarik. Yang lain oke nggak nih? Nih, kadang saya sendiri keenakan nih. Yang lain saya kayak enaknya tidur gitu ya. Kayak dengar. Pak. Ya, jadi kan ada beberapa cara tuh Pak untuk menentukan jika W itu di dalam vektor itu ada menentukan beberapa cara kalau dia itu subspace vektor dari V itu Pak.
Ya. Jadi kalau misalnya itu sah-sah saja Pak dipakai keduanya atau harus salah satunya saja dipakai Pak? Bukan sah-sahnya aja. Target kita itu kan tadi itu kan untuk bahwa ada yang W bagian itu menjadi sub ruang vektor. Kan target kita kan memastikan dia punya nol dan inverse. Itu target Ya, kita Pak. kan. Oh ya. Oleh karena itu kita dibekali dengan teorema tadi itu, teorema yang dibilang oleh Syria itu. Ini teoremanya yang menjamin bahwa itu ada. Artinya apa? Kalau kita bisa buktikan bahwa dia komutatif, bahwa dia tertutup, ya U tambah V dalam W ya. Kemudian juga Ya. dia tertutup dalam perkalian. Kalian ya. Maka itu kita mudah mengecek bahwa dia punya nol dan punya itu. Nah di buku lain kalau saudara lihat itu tak 2 1 aja syaratnya. Ya kalau saudara lain tuh kalau W dikatakan subspace dari ruang vektor V itu cuma 1 aja syaratnya. Jadi untuk setiap U dan V ya untuk setiap U dan V di dalam V dan C di dalam field ya kita cukup membuktikan bahwa C U tambah V ini di dalam W. Nah ada orang cuma membuat gini aja syaratnya. Ini sama dengan tadi itu. Ya, ada orang mecah 2 kayak tadi. Di buku lain cukup sepertinya C U tambah V dalam W. Kalau ini ada selesai. Selesai itu. Ya. Ya sama nih. Ini kan pecah tadi ada cuma digabungnya satu. Ya kalau saya buku lain ada yang teorema seperti itu aja. Oke ya? Iya Pak, makasih Pak. Yep. Izin Pak, yang catatan yang sebelum ini boleh ditampilkan lagi Pak? Catatan mana ya? Ini. Ini Pak. Itu. Bisa dibaca nih. Bisa Pak. Agak ke atas sedikit Pak, maaf Pak. Oke, Pak. Oke. Ini kuliah sini saya rekam ya. Nanti saya taruh di channel YouTube. Tidak saya edit ya. Apa adanya aja. Nanti kalau mau lihat silakan diulang situ. Ya. Oke. Nah, kita berpindah ke cerita baru. Nah, itu cerita dasar sosial itu ya. Ini berarti kita nih ngulang cerita Pak Abdul Hadi ya. Apalagi tadi terakhir kita mau cerita tentang kombinasi linear. Nah, apa itu kombinasi linear? Ada yang bisa bantu saya apa itu kombinasi linear? Linear combination. Nih, kombinasi linear. Kalau ada solusi dari persamaan linearnya Pak. Apa kombinasi linear itu? Apakah kita ini kombinasi linear dari orang tua kita? Kalian pernah lihat ini printer nggak? Di rumah punya printer ya? Punya printer ya? Punya Pak. Apa printernya? Canon Pak. Canon. Pakai tabung tinta ya? Iya Pak, pakai Catrick Pak. Kan ada kadang sebagian printer nggak tahu semuanya ya. Kayak kadang di tabung printer itu kan hanya ada yang punya 3 warna, ada yang punya 4 warna. Ya biasanya itu hitam, apalagi itu biru, apa gitu ya. Merah kuning Pak. Merah kuning. Katakanlah itu ya, hitam, merah, biru, merah kuning. Nah padahal kan kalau kita mengeprint itu tidak, kita perlu warna lain. Ya, kita katakan pingin warna hijau. Padahal di tinta printer kita nggak ada hijau. Ya, yang ada tadi apa? Hitam,
Biru, merah, kuning. Ya, anggaplah itu ya. Ya. Hitam, biru, merah, kuning. Nah, di gambar yang pakai itu warna hijau. Padahal printer kita nggak punya warna hijau. Tapi kok bisa keluar warna hijau? Gimana caranya? Kombinasi dari biru dan kuning, Pak. Ya, kombinasi semuanya. Mungkin hijau itu A1 hitam, ditambah A2 biru, ditambah A3 merah, ditambah A4 kuning. Dan gitu kan? Nggak mungkin hijau itu adalah A1 hitamnya dikodratkan, ditambah A2 biru dikali hitam. Nggak mungkin kan? Ya, pasti komposisi seperti ini. Ya. Nah, makanya kalau di komputer kita lihat itu kan ada simbol ya. Misalnya kalau hitam itu 001 misalnya gitu ya. Itu menyatakan komposisi ini. Sorry. Ya. Nanti apa? Hijau itu adalah kombinasi linear dari hitam, biru, merah, dan kuning. Itu adalah kombinasi linear itu. Maka lahir adalah hijau. Itu hasil kombinasi linear. Ya. Jadi kalau bahasa ini kalau dalam praktek sehari-hari, kalau dalam bahasa itu, jadi kalau kita punya himpunan, punya V1, V2, ini vektor ya, sampai Vn, Vk ya, ini adalah barisan vektor, ya, dalam ruang vektor V. Kenapa harus ruang vektor V? Nah, itu juga kan. Dan C1 sampai dengan CK itu anggota dari field. Sorry. Ya, field. Maka C1V1 di V1 ditambah C2V2 tambah C3V3 terus sampai CKVK. Ini kita namakan kombinasi linear. Linear. Ya. Dia berkombinasi secara linear. Ini kan linear ini, persamaan linear ini. Bukan tidak linear, gitu ya. Linear itu salah satu ciri-cirinya itu berpangkat 1. Ya. Order 1. Itu kombinasi linear. Sehingga bisa kita katakan kalau misalnya kalau kita punya vektor katakanlah 1, 2, 3, ini vektor V. Kemudian vektor U itu adalah 3, 0, 1. Ya. Maka kalau kita punya W itu adalah misalnya 2U ditambah 3V. Apa itu? 2 kali 1, 2, 3. Ditambah 3 kali 3, 0, 1. Itu hasilnya berapa tuh? 2 tambah 3, 9, 11, 4, 6 tambah 3, 9. Nah, maka kita katakan bahwa 11, 4, 9 ini adalah kombinasi linear dari 1, 2, 3 dan 3, 0, 1. Apa kombinasinya itu dengan koefisien 2 dan 3? Nah, ini. W ini adalah hasil kombinasi linear dari ini. U dan V. Dengan koefisien 2 dan 3. Ya, artinya apa? Kita bisa membentuk vektor baru dengan proses kombinasi linear itu. Nah, kalau W ini sama dengan katakanlah vektor lain, katakanlah U, V, W, Z. Z ini ternyata sama dengan V. Apakah dia kombinasi linear dari U dan V? Kalau Z itu sama persis dengan V. Yaitu sama dengan 301. Apakah dia juga kombinasinya dari itu?
Iya, Pak. Ya, karena kombinasi kan 0 itu kan. Iya, Pak. Ya itu. Ya itu ya, di kombinasi linear. Jadi banyak ini gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita punya ini tadi C1 V1 ditambah C2 V2 itu tambah dan seterusnya sampai CK VK gitu ya. Ini karena C-nya banyak, yang V-nya kan sebanyak kan, tapi C ini kan bisa bilangan real itu kan nggak terhitung. Arti banyak sekali kita bisa membuat vektor baru melalui kombinasi dua vektor ini. Ya dari vektor U dan V yang ini aja kita bisa buat ratusan miliar mungkin. Ya, vektor. Nah, itu terkumpul dalam suatu tempat. Gitu, kalau kita namakan itu W, maka W ini kita katakan subspace. Ya. Subspace dari V. Kenapa kita berani mengatakan itu? Kenapa kita beranikan itu? Katakan itu. Apa syarat subruang vektor tadi? Memiliki identitas penjumlahan sama inverse terhadap penjumlahan. Enggak, teorema yang menjamin itu. Kan ini tadi kan? Ini yang Oh, iya, di sini. Ini kombinasi linear kan? C utama Iya, V ini kombinasi linear kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau ada kombinasi linear, oke dia gitu. Ya? Itu istilah kombinasi linear, kemudian yang lain sudah ekspresi sendiri ya. Kemudian ada satu istilah lagi yang perlu kita menyamakan pemahaman ya. Kalau saya salah di protes ya, karena saya bisa pura-pura salah gitu. Padahal memang salah ya. Itulah dosennya. Dia ada namanya span. Tahu span? Spanning. Itu jangan naik spanning ya. Apa nama span? Kumpulan vektor kombinasi linear itu, Pak. Kumpulan. Bisa nggak saudara kasih bahasa yang lebih mudah dipahami orang? Semua himpunan dari kombinasi linear, Pak. Himpunan kombinasi linear. Span itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya itu merentang. Atau bisa dikatakan juga membangun. Ya, itu span. Jadi span gini. Kalau saya punya kata punya 3 vektor aja. V1, V2, V3. Artinya semua kita bisa membangun vektor lain melalui vektor 1, 2, 3 itu. Sama dengan printer tadi. Ya, punya hitam, merah, kuning, biru ya. Dengan 4 itu kita bisa membangun miliaran warna. Gitu kan? Bagaimana cara membangunnya? Dengan membangun dengan secara kombinasi linear. Nah, membangun sebanyak itu namanya span. Kumpulan vektor yang bisa kita bangun dengan vektor yang ada ini, itu kita namanya span. Ya, kita bisa mengembangkan lagi itu. Kayak tadi warna tadi lah ya, warna hitam, merah, biru, kuning. Nah, dari 4 warna itu, kita bisa membangun warna apa yang kita mau. Sehingga printer bisa melacak gitu. Printer dengan kemampuan digitalnya ya, itu dia bisa dengan cepat dia mencari
kombinasi linear itu. Bayangkan kalau tidak ada kombinasi linear, berarti kita kalau kita punya printer hitam, biru, merah, kuning, kita nggak bisa nge-print warna hijau. Kalau kombinasi linear nggak jalan. Ya, bagian suka warna pink nggak bisa. Kata komputer, kami cuma 4 warna, cuma yang lain kami nggak bisa. Tapi karena dia punya sifat kombinasi linear, dia punya sifat span membangun, dia bisa membangun warna apa yang kita mau. Gitu. Itu span. Ya, span ini bisa dia kata merentang atau membangun. Saya lebih suka dengan istilah membangun. Gitu. Artinya apa? Kalau saya punya 3 vektor, saya bisa membangun banyak vektor dari 3 ini. Bagaimana cara membangunnya itu dengan menggunakan kombinasi linear. Makanya kumpulan semua kombinasi linear itu dikatakan span. Ya. Mungkin itu ya sampai hari ini. Cukup sampai situ. Kalau ada yang kurang nanti tambah sendiri. Pak, nanti di upload di YouTube Bapak namanya apa, Pak? Nama Bapak? Iya, nama saya aja. Kalau mau cepatnya itu misalnya ketik nama saya, ketik kalkulus 1 gitu. Dia banyak materi kalkulus 1 di situ. Ada apa itu dia. Mungkin ini file rekaman ini baru saya dapat mungkin nanti sore atau saya tutup dulu ya.